Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kang Gopud jadi kurir para dewa. Dan ini bagian kelima dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Tidak lama dari itu, seorang bawahan Juahan datang melaporkan jika orang gila yang mengalahkan golem raksasa itu menghilang. Sontak, Juahan pun sangat terkejut mendengarnya. Ia keheranan, bagaimana bisa dia lolos dari ledakan itu? Begitu juga dengan Doyun, ia merasa kecewa. Lagi-lagi dirinya kehilangan jejak dari Kang Kurir itu. Selain itu, dirinya juga malah terjebak dan terlibat dengan guild Black Dragon ini. Kembali ke sisi Hajun, ia merasa sebelumnya dirinya akan mati. Hajun juga mempertanyakan atas tindakannya sendiri. Kenapa juga aku ikut campur dan menolong seseorang ketika aku saja bahkan bukan seorang hunter? Tidak lama dari itu, Hajun dikejutkan dengan pandangan di depannya. Retakan muncul di atas langit dan pecah berjatuhan berkeping-keping, dan sebuah bangunan perkotaan mulai terlihat setelah pecahan itu berjatuhan. Dengan cukup panik, Hajun mengira jika dungeonnya menghilang, karena dirinya sudah mengalahkan bos dungeon. Mengingat bahwa dungeon yang satu ini sudah lama tidak dibersihkan, Hajun sedikit takut jika tindakan yang ia perbuat akan menimbulkan masalah ke depannya. Beberapa saat setelah itu, Hajun pun sampai ke tempat Sun Wukong berada. Sun Wukong pun sangat senang melihat kedatangan Hajun. Ia tidak menyangka jika Hajun membutuhkan waktu yang lebih lama dari apa yang sudah ia perkirakan. Mendengar kalimat membutuhkan waktu lebih lama, Hajun protes tidak terima. Apa kamu tahu apa yang telah aku lalui? Bukankah sebelumnya kamu mengatakan, jika itu hanya tumpukan besi yang sudah tua? Tapi kenyataannya, itu adalah robot raksasa yang mengguncang tanah setiap kali bergerak. Bahkan kotak yang kamu minta, hampir memanggangku hidup-hidup. Mendengar itu Sun Wukong sedikit terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang Hajun katakan. Apa kamu memberitahuku jika golem raksasa itu mengamuk? Apa kamu yakin jika kamu tidak memprovokasinya secara tidak sengaja? Golem itu bukan tipe yang akan bergerak jika tidak ada yang menyerangnya terlebih dulu. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Hajun terdiam. Ia teringat dengan guild Black Dragon. Jadi maksudnya, jika guild Black Dragon tidak ada di sana, aku tidak akan melewati situasi berbahaya yang mengancam nyawa seperti itu. Hajun pun menjadi sangat kesal pada guild Black Dragon. Jika dirinya bertemu lagi dengan mereka, ia akan menghabisi mereka semua dengan satu kali pukulan. Bahkan sebelum mereka punya kesempatan untuk berbicara, beraninya mereka mengganggu bisnis pengirimanku. Melihat Hajun yang terdiam seperti itu, Sun Wukong meledeknya. Aku rasa artinya kamu tidak bisa mengambil kotak yang aku minta. Aku yakin, itu sangat mustahil untuk mengambilnya jika golemnya mengamuk. Hajun menyangkalnya sembari mengambil kotak yang ia simpan di bagasi motornya. Tidak, aku berhasil mengambilnya. Sun Wukong pun cukup terkejut mendengar hal itu. Ia bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa mengambilnya? Dengan santai sembari membawa kotak itu, Hajun menimpali, apa maksudnya bagaimana? Tentu saja aku menghancurkan kepalanya. Lagi pula apa yang ada di kotak ini terlihat seperti kotak logam yang biasa digunakan di restoran Cina. Mendengar itu, Sun Wukong tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka dengan pernyataan yang Hajun lontarkan. Ia menganggap jika perkataan Hajun itu sangat lucu baginya. Sulit dipercaya, jika manusia biasa bisa mengalahkan golem raksasa seorang diri. Lalu Sun Wukong mengulurkan tangannya ke depan sembari menanyakan, siapa namamu? Dan alangkah dibuat terkejutnya Hajun. Bertepatan dengan Sun Wukong yang mengulurkan tangannya, sesuatu mendobrak keluar dari dalam kotak itu dan melesat ke tangan Sun Wukong. Tiba-tiba ledakan besar pun terjadi. Batu, tanah, dan kerikil berhamburan kemana-mana. Angin berhembus kencang, asap mengepul sesudahnya. Hajun pun terbatuk-batuk karena asap di sekitarnya. Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ia merasa, sebelumnya ia melihat tongkat melesat keluar dari dalam kotak yang ia bawa. Lalu Hajun dikejutkan lagi dengan Sun Wukong yang berdiri tegak di depannya sembari memegang tongkat di tangannya. Aku berhutang padamu, jika kamu tidak setuju untuk membantuku, mungkin aku akan terjebak beberapa tahun di bawah gunung ini. Haruskah aku pergi dari sini sebelum Jet Emperor mengetahuinya? Lalu Sun Wukong memanggil awan Kinton dan menaikinya dan kemudian melesat terbang. Setelah Hajun berteriak mengatakan, namaku Hajun, sesuatu jatuh tepat mendarat di wajahnya. Kita mungkin akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Kantong itu, sedikit hadiah untuk kerja kerasmu, dan Sun Wukong pun menghilang setelahnya. Singkat cerita, keesokan harinya, Sin memperlihatkan Hajun yang sedang sarapan sembari menonton berita terbaru. Berita itu menyampaikan, jika kemarin sore, laporan mengejutkan muncul mengenai guild Black Dragon, yang diduga menyelesaikan dungeon di Gunung Huaguo dengan menggunakan cara yang tidak bermoral ketika melawan bos dungeon. Lalu Sin berpindah memperlihatkan Hunter Mage yang sebelumnya Hajun selamatkan. Hunter itu sedang diwawancarai, ia diminta untuk menyampaikan apa yang terjadi di dalam dungeon.
Hunter itu mengatakan, jika mereka semua telah ditipu oleh Guild Black Dragon, semua Hunter yang di sana tidak ada yang mengetahui, jika masuk ke dalam dungeon itu untuk melawan bos. Reporter menimpali, apa benar, ada individu yang tidak dikenal dengan helm masuk ke dalam sana untuk menyelamatkan mereka? Hunter mage itu membenarkan, dia menyelamatkanku tepat ketika aku akan dilempar ke dalam lubang api, dan dia juga orang yang mengalahkan golem raksasa itu, jika bukan karena orang itu, tidak ada satupun dari kita yang bisa keluar dengan selamat. Mendengar semua pernyataan dari Hunter mage itu, Ha-Jun sedikit senang, ia merasa jika usahanya itu tidak sia-sia. Ha-Jun merasa lega karena dirinya menyembunyikan identitasnya sebelum menyelamatkan mereka. Selain itu, yang membuat Ha-Jun sangat senang, yaitu poin yang didapatkannya setelah menyelesaikan tugas dari Sun Wukong. Ia tidak menyangka, jika Sun Wukong akan memberinya 70.000 poin, itu pertama kalinya ia mendapatkan banyak poin dalam satu pengiriman saja. Meski begitu, Ha-Jun merasa pantas dengan poin yang ia dapatkan, mengingat jika dirinya telah melawan bos dungeon. Jika poinnya diuangkan, ia akan mendapatkan 700 juta won. Dengan uang sebanyak ini, dirinya dapat membeli apartemen di luar Seoul. Selain itu, Ha-Jun juga sangat senang dengan pemberian Sun Wukong, meski awalnya ia tidak tahu kegunaan dari bulu yang diberikan itu. Namun, setelah dirinya melihat detailnya menggunakan sistem, ia menjadi sangat senang, karena dengan bulu itu, dirinya bisa membuat klonan Sun Wukong untuk sementara waktu. Ini sangat berguna bagi Ha-Jun di saat ia berada di situasi genting. Tidak lama setelah itu, Ha-Jun kembali mendapatkan pesanan baru. Dengan sigap, Ha-Jun segera menggunakan pakaian kang kurirnya dan menyiapkan barang yang dibutuhkan. Lalu Shin berpindah ke sisi Seongjun, terlihat ia sedang berlari dengan raut wajah yang sangat panik. Dijelaskan, setelah Seongjun mendengar kabar jika Doyun berhadapan dengan Guild Black Dragon dan terluka, ia segera berlari menuju rumah sakit tempat Doyun dirawat. Sesampainya Seongjun di ruangan Doyun, ia langsung menanyakan keadaannya. Doyun tidak menimpali. Ia malah menanyakan, kukira kamu sedang berada di Busan. Seongjun menjelaskan, jika sebelumnya memang sedang di Busan, tapi aku tidak bisa tinggal lama di sana, karena sebagian besar salahku, kamu menjadi berakhir di tempat ini. Mendengar itu, Doyun menyangkal apa yang dikatakan Seongjun. Ini bukan salahmu. Seharusnya aku menilai situasinya terlebih dulu sebelum terlibat. Jadi ini salahku sendiri, aku tidak berhati-hati seperti seharusnya. Seongjun pun sangat kesal pada Guild Black Dragon. Ia tidak menyangka, jika mereka akan mencoba melawan Hunter berperingkat dari Guild Yongwon, aku seharusnya tidak meremehkan kemampuan mereka. Seharusnya aku membiarkan Arin pergi bersamanya. Mungkin Doyun tidak akan terluka, lain kali aku sendiri yang akan melawan Guild Black Dragon. Dengan serius, Seongjun kembali menanyakan kondisi Doyun. Dengan ekspresi sedih Doyun menimpali. Dokter mengatakan, jika semuanya terlihat tidak baik untukmu. Sontak, mendengar itu, Seongjun sangat terkejut dibuatnya. Ia mengira jika Doyun akan berhenti menjadi Hunter. Melihat Seongjun sedih seperti itu, Doyun tertawa terbahak-bahak sampai mengeluarkan air mata. Kamu benar-benar tertipu. Dokter mengatakan jika lenganku patah, dan waktu pemulihannya juga tidak lama. Beberapa saat setelah Doyun menceritakan Kang Kurir, Seongjun dibuat sangat terkejut mengetahui jika Kang Kurir itu berhasil mengalahkan golem raksasa sendirian. Doyun menegaskan, jika dirinya melihat dengan matanya sendiri, namun dirinya tidak tahu dari mana munculnya, Kang Kurir itu tiba-tiba muncul di sekitaran golem itu, dan juga melubangi kepala golem dengan mudahnya. Jika kamu melihat dia bertarung dengan tinju tanpa senjata, kamu mungkin akan terpesona melihatnya. Sebagai seniman bela diri tidak diragukan lagi aku dan dia berasal dari kain yang sama. Lalu Doyun menanyakan, dirinya sempat mendengar, jika Seongjun mengerahkan beberapa orang pergi ke Noryangjin untuk mencari Kang Kurir itu, apa mereka berhasil menemukannya? Mendengar itu, Seongjun menghela napas, mereka sudah menyisir seluruh area di sana, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menemukannya. Mereka sempat berhasil melacaknya memasuki gang dengan rekaman CCTV, tapi setelah itu, Kang Kurir itu menghilang entah kemana. Kembali ke sisi Ha-Jun, terlihat, Ha-Jun sedang berada di kediaman Hephaestus, duduk santai sembari fokus memperhatikan Hephaestus menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa saat setelah itu, Hephaestus meminta Ha-Jun untuk mengirimkan tongkat, namun pengiriman kali ini lokasinya cukup jauh dari biasanya. Hephaestus menanyakan kepastian Ha-Jun, apa kamu akan mengambil tugasnya atau tidak? Ha-Jun pun mempertimbangkan lagi, jika memang jaraknya sangat jauh, dirinya harus meminta biaya tambahan untuk pengirimannya. Jika tidak ada biaya tambahannya, dirinya bisa saja tekor. Setelah cukup lama memikirkannya, Ha-Jun menerima tugas pengiriman barangnya dengan syarat biaya pengirimannya dinaikkan. Mendengar itu, Hephaestus tidak mempermasalahkannya, ia malah memuji Ha-Jun atas kesediaannya. Dirinya sudah mengetahui jika Ha-Jun dapat ia andalkan. Hephaestus mengatakan tujuan pengiriman kali ini yaitu ke piramida dan harus dikirimkan segera. Mendengar itu, Ha-Jun pun segera bergegas pergi. Baiklah, akan kukirimkan apapun yang terjadi. Namun baru saja beberapa langkah,
Hephaestus meminta Hajun untuk berhenti. Ia mengatakan, jika pelanggan yang akan menerima pengiriman kali ini memiliki sifat yang berbeda dari yang lainnya. Karena hal itu, dirinya memanggil seseorang untuk membantu pengiriman Hajun. Tidak lama dari itu, bocil loli bersayap datang menghampiri mereka dan langsung memperkenalkan diri. "Halo, aku Lucio. Aku merasa terhormat bisa melayanimu, Hephaestus." Melihat Hajun yang terdiam, Hephaestus mengatakan, "Tidakkah kamu pikir dia akan menjadi bantuan besar bagimu?" Dengan bingung Hajun menimpali, "Apa maksudmu? Dia yang akan membantuku." Mendengar Hajun mengatakan itu, Lucio merasa dirinya direndahkan. Dengan tatapan tajam, Lucio mengatakan, "Hei manusia, di mana tata kramamu? Jangan pernah meremehkanku hanya karena tubuh kecilku." Hephaestus menjelaskan, dirinya tidak meremehkan Hajun. Tapi, Lucio memiliki pengetahuan mengenai segala jenis mitologi. "Aku yakin dia akan menjadi bantuan besar bagimu." Hephaestus meminta Hajun untuk tidak mengkhawatirkan apapun dan meminta Hajun untuk membawanya saja. Mendengar itu, dengan bangga Lucio membusungkan dadanya. Ia merasa terpuji dengan setiap perkataan Hephaestus. Singkat cerita, perjalanan menuju piramida dimulai berdua. Hajun merasa sia-sia telah khawatir sebelumnya. Ia mengira jika pengiriman kali ini akan sangat mudah, mengingat jika piramida yang akan dituju berada di Mythical Realm. Karena hal itu, dirinya tidak perlu pergi ke Mesir. Selain itu, tidak akan ada yang menghambat perjalanannya karena di Mythical Realm tidak ada lalu lintas. Akan tetapi, Hajun dibuat sangat kesal dengan Lucio yang tidak berhenti mengoceh. Lucio mengatakan, "Aku merasa tertipu. Aku kira aku akan membantu Hephaestus bukan menumpang di belakang kendaraan Manus seperti ini." Dengan kesal Hajun meminta Lucio untuk diam. Dalam hati Hajun bergumam, jika saja tidak ada anak nakal yang ikut, mungkin perjalananku akan tenang. Meski sudah Hajun peringati, Lucio masih saja mengoceh mengatakan berbagai hal termasuk pencapaiannya di universitas. Tidak tahan lagi mendengar setiap kalimat yang dikatakan Lucio, Hajun melemparkan permen ke mulut Lucio. Seketika itu juga, Lucio dibuat terkejut karenanya. Meski begitu, Lucio merasakan rasa manis dan lembut di mulutnya. Dengan heran Lucio menanyakan apa yang Hajun lemparkan ke dalam mulutnya. Hajun menjelaskan, "Jika itu hanya permen, akan aku berikan satu lagi kalau kamu diam dan duduk tenang." Setelah mendengar itu, Lucio mulai menikmati rasa dari permen yang dilemparkan Hajun sebelumnya. Lalu Lucio meminta Hajun untuk menepati kata-katanya yang akan memberikan permen lagi pada Lucio. Hajun pun mengiyakan. Dengan ini, Hajun merasa senang karena situasi sekarang sudah tenang. Menyampaikan sesuatu pada anak kecil lewat perutnya adalah hal yang terbaik. Sekarang akhirnya aku bisa fokus tanpa ada yang mengganggu. Singkat cerita, sesampainya Hajun di padang pasir, ia dikejutkan dengan sesosok cahaya yang memancar terang di balik kabut pasir. Cahaya itu menyerupai sepasang mata yang memandang ke arah Hajun, dan juga ada bayangan samar di bawah cahaya itu yang menyerupai tubuh. Berbeda dengan Hajun, Lucio malah terlihat tenang. Tanpa ragu, Lucio meminta Hajun untuk memberikan permennya karena dirinya sudah menuruti apa yang dikatakan Hajun. Mendengar itu, Hajun dibuat kesal olehnya. Ia pun mengangkat tubuh Lucio sembari mengatakan, "Kenapa kamu tidak memberitahuku di depan sana ada sesuatu yang berbahaya? Dan kamu malah meminta permen di situasi seperti ini?" Dengan entengnya Lucio menimpali, jika Hajunlah yang menyuruhnya untuk diam. Setelah kabut pasir itu mereda, terlihat sesosok patung raksasa dengan bentuk tubuh hewan dan berkepala manusia. Bertepatan dengan Hajun yang memarahi Lucio, patung itu berkata, "Penyusup, jika kamu ingin lewat, kamu harus memecahkan teka-tekiku terlebih dulu." Dengan panik, Lucio menjelaskan, jika itu adalah Sphinx, itu adalah monster mengerikan yang memberikan teka-teki untuk siapapun yang bertemu dengannya, dan memakan mereka jika jawabannya salah. Mendengar itu, Hajun sedikit khawatir, melawannya hanya dengan Lucio saja. Itu terdengar seperti mau bunuh diri. Instingku mengatakan, serangan fisik tidak akan berguna melawannya, tapi tidak ada waktu lagi bagiku untuk mengambil jalan lain. Merasa tidak ada pilihan lain, Hajun memutuskan untuk menjawab teka-teki yang akan diberikan patung itu. "Lebih baik aku mendapatkan bayaran untuk ini, ayo kita selesaikan teka-teki yang akan dia berikan." Mendengar itu, Lucio sangat panik, ia berusaha menghentikan Hajun agar tidak menerima teka-tekinya. "Apa kamu gila? Dia akan memakanmu hidup-hidup jika kamu salah menjawabnya." Mendengar itu, Hajun meminta Lucio untuk tidak khawatir, dirinya tidak akan mati semudah itu. "Aku tidak akan maju tanpa persiapan. Semua orang tahu teka-teki seperti apa yang akan dia berikan." Di waktu yang sama, Hajun sadar jika dirinya tidak yakin.